Selamat pagi, video kali ini akan berisi analisa saham-saham Sangmologi. Zombie Apocalypse. Peringatan, ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan trader. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian trader di masa depan. Analisa ditujukan bagi trader yang bisa memanage risiko dengan auto order. Nggak siap rugi, skip aja. Nah, oke. Apa itu Sangmologi? Sangmologi adalah ilmu membeli saham yang dimention di Twitter oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Nah, apa saja saham-saham Sangmologi? Saham-saham Sangmologi adalah Antam, bisa kita lihat di sini, dan juga Pegas, bisa kita lihat di sini. Tapi untuk Antam sendiri, Mas Kaisang ini sudah tidak pegang ya. Portofolionya katanya 100% Pegas. Tapi nggak apa-apa, kita bahas saja. Oke, untuk Antam, beliau menyebutkan berita Elon Musk kirim tim ke Indonesia jawab peluang Jokowi. Kalau kita lihat di sini beritanya ada di sini Elon Musk kirim tim ke Indonesia jawab peluang Jokowi. Elon Musk akan mengirimkan timnya ke Indonesia pada Januari 2021 mendatang. Tujuannya untuk menjajaki peluang investasi. Nah, investasi apakah itu? Nah, kalau kita lihat berita yang lainnya, yaitu jejak Jokowi ngebet kait Tesla investasi di RI, di sini ada berita agar mau berinvestasi di Indonesia, agar industri baterai listrik terbangun di tanah air. Jadi ini berkaitan dengan baterai listrik Tesla ini. Nah, kalau kita cari tentang baterai listrik, maka ada berita di RTI Business, di sini penetrasi kendaraan listrik holding BUMN baterai listrik dibentuk. Nah, ini holding BUMN baterai listrik dibentuk. Nah, proyek hilirisasi nikel untuk menjadi baterai. Jadi, potensi nikel bisa dijadikan untuk baterai. Nah, perusahaan plat merah yang mengerjakannya adalah Man ID melalui PT Aneka Tambang atau Antam. Nah, kalau kita lihat nikel menjadi baterai dan Tesla, kita cari Tesla menggunakan baterai apa sih? Nah, ternyata saat ini Tesla menggunakan NCA, yaitu baterai lithium dengan nikel kobalt aluminium. Dan juga ada NMC, yaitu lithium dengan nikel manganis kobalt. Nah, jadi ini dari Ars Technica. Di sini disebutkan bahwa Tesla menggunakan NMC dan juga NCA. NCA ini untuk yang kendaraan power density-nya lebih tinggi. Jadi untuk truk, untuk bis yang membutuhkan tenaga atau torsi yang tinggi. Tapi NMC ini bisa untuk mobil pribadi, sedan, dan juga baterai wall. Nah, kalau kita lihat komposisi baterai listriknya sendiri, untuk NCA berapa sih kandungan nikelnya? NCA dan NMC itu masing-masing, kalau NCA 80% nikel, dan kalau NMC itu 33% nikel. Nah, kalau kita lihat NCA baterai masih disuplai Panasonic dari Jepang, dengan partnership ke Tesla. Nah, ini Tesla di Model 3 dan Model X menggunakan NCA. Ini struktur kimianya lini 0,84, kobaltnya 0,12, aluminium 0,04, dan oksida O2. Oke, sekarang kita cari hubungannya Antam dengan nikel itu apa? Berapa persen produksi nikel di Antam? Apakah benar Antam memproduksi nikel? Nah, kalau kita cari di website Antam, ternyata benar. Antam main products are high-grade nickel ore. Jadi ini Antam memproduksi nikel dengan kualitas yang tinggi sebagai produk utamanya. Lalu ada juga low-grade nickel, yaitu limonite, lalu ferronikel, terus gold, emas, lalu perak, sama bauksit. Bauksit ini untuk aluminium.
Nah, untuk Antam sendiri, penjualan ferronikel dan nikelnya berkontribusi 30% kepada net sales di 2018. Oke, jadi Antam bisnisnya adalah metal dan mineral mining yang seperti kita sudah cari beritanya tadi. Lalu untuk fundamentalnya, kalau kita lihat ini labanya positif ya dari tahun per tahun, oke. Walaupun ada minus-minus, ini pasti karena ada fluktuasi harga komoditi. Nah, untuk valuasinya sendiri, PER-nya sudah tinggi ya, 33 kali. Tapi untuk PBV ini masih di bawah 2, jadi ini masih tergolong murah. Dan kita langsung lihat ke technical analisisnya. Di sini harga Antam, pergerakan harganya akhir-akhir ini naik. Ini di atas moving average 10, 20, 50, 100. Lalu kita lihat volumenya ini juga dahsyat ya, melonjak tinggi dibandingkan volume-volume yang sebelumnya, ini jauh lebih tinggi. Untuk itu kita bisa masuk, dan kalau mau masuk sekarang stop loss-nya ada di berapa. Untuk menentukan stop loss kita cari ATR-nya, ini ada di 59, kita bulatkan ke atas jadi 60, jadi stop loss-nya itu 2,5 kali ATR, 2,5 kali 60 yaitu 150. Kalau buy sekarang di 1560 maka SL-nya di 1410 atau diturunkan jadi 1400 biar lebih aman. Nah, lalu untuk menentukan take profit atau TP kita harus menghitung range dulu. Range dihitung dari harga buy 1560 dikurangi tadi stop loss-nya 1400 yaitu 160. Lalu taking profit atau TP yaitu 3 kali R, 3 kali 160 yaitu 480. Jadi taking profit-nya ada di harga buy 1560 tambah 480 yaitu 2040. Nah, tapi dengan pendekatan Fibonacci, kita bisa menarik garis dari swing low yang di sini ya, yang merah ini, sampai ke swing high di sini. Kita tarik. Lalu di sini ada pelemahan sedikit. Nah, candlestick yang berwarna merah ini melemah, tetapi dia tidak sampai menyentuh garis 38,2% rasio ini. Berarti tandanya dia adalah strong uptrend. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik yang lebih kencang lagi. Nah, di sini untuk menentukan taking profit yang paling ultimate dari Fibonacci itu ada di 61,8%. Jadi ini ada di 1820. Jadi taking profit minimal bisa 1820. Nah, kenapa kami bisa mengatakan Antam akan uptrend? Yang pertama karena Antam mengikuti harga komoditi nikel dan harga komoditi nikel masih uptrend ya. Ini di 1 bulan. Lihat ini bisa masih naik, lalu di setahun kan juga masih uptrend secara garis besar. Di 5 tahun juga dia masih uptrend. Lalu yang kedua produknya produk strategis. Nah, ini jadi nikel bisa diolah menjadi ferronikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan bahan baku untuk baterai lithium. Benar ya, untuk Tesla baterai bisa. Lalu ini apa sih ferronikel itu? Ferronikel adalah paduan yang digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan baja stainless steel. Nah, penggunaannya juga bisa jadi platform desk, jadi tangga atau pijakan di halte busway Transjakarta, atau juga plat lembaran bisa untuk plat kapal. Nah, jadi ini bagus sekali ya, bisa untuk infrastruktur, bisa untuk transportasi, bisa untuk militer. Ini juga ada konstruksi baja, material pembuat kapal, tabung, karoseri kendaraan, dan lain-lain. Karoseri ini bahan untuk rangka bis. Ini seperti rangka kereta ini atas-atasnya. Bis juga menggunakan baja untuk karoserinya. Nah, yang ketiga, Antam juga sebagai subholding Inalum ya. Ini holding industri pertambangan resmi dibentuk dengan Inalum sebagai induk holding dan Antam sebagai anggota holding. Nah, kenapa? Karena subholding itu juga akan mempercepat pengembangan bisnis. Jadi perusahaan bisa menjadi lebih lincah dan cepat dalam pembangunan kapabilitas bisnisnya.
Lalu juga bisa bersaing di tingkat global dengan nilai pasar USD 100 miliar. Nah, ini kita bayangkan saja kalau Antam itu seorang teman, lalu bergabung dengan Inalum dengan temannya ya. Jadi mereka asetnya bisa jadi lebih tinggi, tetapi tetap memiliki kelincahan untuk menghandle bisnisnya masing-masing. Jadi bisa mengembangkan bisnis dengan aset yang tinggi. Oke, sekarang kita beralih ke Pegas. Pegas ini bisnisnya ada di energi, dan ini ada berita-berita yang bisa memberikan sentimen positif untuk Pegas, yaitu Inpex Masela dan PGN tekan MOU, jual beli gas Masela, lalu Pegas alirkan gas ke industri, Pasuruan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, proyek LNG abadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki cadangan terbukti mencapai 18,5 triliun kubik dan 225 juta barel kondensat. Lalu proyek abadi Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar dalam waktu dekat. Oke, kita lihat secara fundamental Pegas sendiri ini dari data RTI Business, EPS-nya positif ya, overall oke, walaupun ada minus-minus di sini. Lalu untuk valuasi sendiri, PER-nya sudah tinggi, udah 41, udah sekitar 41, lalu PBV-nya masih tergolong rendah ya, masih di bawah 2. Nah, untuk technical analysis sendiri, di sini ada harga Pegas. Di sini kita tahu ya ini uptrend, harga di atas moving average 10 dan sebagainya. Lalu kalau kita ingin masuk sekarang, berapa stop loss-nya? Kita hitung dari ATR-nya, 66 dibulatkan ke atas jadi 70. Jadi SL yaitu 2,5 kali ATR, jadinya 175. Nah, jika buy sekarang di 1790, maka SL-nya harga buy dikurangi 175, jadinya 1615, atau dibulatkan ke bawah jadi 1600 untuk lebih amannya. Untuk taking profit, kita hitung range harga buy-nya 1790 kurangi SL 1600 jadinya 190. Taking profit-nya 3 kali range yaitu 570. Jadi taking profit-nya harga buy ditambah 570 yaitu 2360. Nah, ini kalau kita lihat pendekatan lain dengan Fibonacci. Sebelumnya ini kami identifikasi ada cup and handle pattern. Jadi di sini ada cup atau gelasnya, lalu di sini ada handle atau pegangan cangkirnya. Nah, bentuk ini itu berarti strong uptrend. Lalu di sini di breakout ya. Lalu kita temukan juga di sini ada strong uptrend analisis dari Fibonacci-nya. Kenapa? Karena dia setelah dia dari swing low-nya ke high, dia ada membentuk swing low baru, tetapi tidak sampai menyentuh 38,2% ini. Jadi di sini mengindikasikan strong uptrend untuk Pegas. Nah, taking profit-nya berapa menurut Fibonacci? Kalau kita tarik dari swing low terendah sini ke high yang di sini, itu ultimate bisa di 61,8%, jadi di 1940. Nah, minimalnya di situ ya, di 1940. Nah, lalu pertanyaannya mungkin nggak Pegas 2100, seperti yang dikatakan Mas Kaisang ini ya. Kalau saya masih percaya bisa tembus 2100. Oke, kita lihat Pegas secara big picture. Kita sekarang berada posisi di sini, tetapi kalau dilihat secara garis besar, 2100 itu ada di area konsolidasi di sini. Lalu jika kita tarik jauh sebelumnya di kisaran 2007-2009 sini, di sini juga ada resistance di 2100, resistance kecil. Jadi di sini bisa dikatakan 2100 bisa mungkin dicapai. Ini adalah resisten yang dekat. Bahkan kalau kita lihat di atas masih ada target profit di 2500, di sini ada resistance dekat, lalu ada area konsolidasi, di sini juga ada resistance di 2006-2007.
Lebih lanjut, jika 2.500 ditembus, bisa taking profit di 4.000 di area konsolidasi yang terbentuk sekitar 2010-2011 ini. Dan ini adalah hyper ultimate resistance-nya ada di 5.975, yaitu di mana resistance di sekitar tahun 2013 dan juga area konsolidasi di sekitar tahun 2014. Nah, sekarang kalau kita ingin mencapai 2100, kapan capainya? Nah, ini menurut geometric time analysis menggunakan rectangle ya. Ini ada di CAT level 2. Dengan menggunakan rectangle ini, kita mencoba membuat rectangle dari harga tertinggi atau harga konsolidasi sampai harga swing low-nya. Kita pakai yang di sini, swing low kedua. Lalu kita pindahkan rectangle ini bergeser ke kanan dengan titik ini. Nah, seperti ini. Lalu kita cari tanggal rectangle tersebut, yaitu ada di 11 Juli 2021. Jadi, Pegas harga 2100 menurut Geometric Time Analysis akan tersentuh sekitar 11 Juli 2021. Nah, saham Pegas masih akan uptrend karena satu, dia merupakan subholding Inalum. Ini membentuk holding Migas, Pegas sebagai anggota holdingnya. Lalu PGN juga resmi mengakuisisi 51% saham PT Pertamina Gas. Lalu ini subholding akan mempercepat pengembangan bisnis ya, seperti yang kami bilang tadi. Dan yang kedua adalah karena proyek 2020-2024 yang di ACC pada 2021. Jadi pemerintah berencana membangun jaringan gas pada tahun 2021 sebanyak 120.000 lebih sambungan rumah yang tersebar di 21 kabupaten atau kota. Nah, penandatanganan kontraknya dilakukan pada bulan Februari 2021. Ini kontraknya untuk jangka menengah atau RPJM 2020 sampai 2024. Alasan yang ketiga adalah window dressing dan January effect. Masih banyak bonus akhir tahun, lalu ada semangat investasi, dan asing sudah cuan dari emas, bisa masuk ke saham, apalagi ke Pegas. Lalu recovery yang sangat cepat setelah resesi, karena pandemi corona ini dan juga masuknya investor-investor baru angkatan corona ke pasar saham. Nah, kesimpulannya, saham-saham Sangmologi masih sangat berpotensi untuk naik kencang. Lalu Pegas 2100 adalah mungkin adanya. Terima kasih Kaisang Pangarep, Sang Pemersatu Bangsa, atas ilmu Sangmologinya. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe kalau ingin update dan berdiskusi. Bisa klik tombol subscribe di halaman YouTube ini. Lalu untuk mengapresiasi dan melihat karya lainnya, bisa silahkan buka di halaman traktir.id/Saham Kings. Ini untuk tombol traktirnya dan di sini untuk melihat karya yang lainnya. Terima kasih, jangan lupa untuk follow halaman traktir Saham Kings, follow juga Instagram Saham Kings dan juga channel Telegram Saham Kings untuk update lebih cepat. Lalu jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Saham Kings. Terima kasih, salam Saham Kings, semua bisa jadi kaya. Zombie Apocalypse.